malam ini ya untuk mengenal tentang progression. Ini mungkin webinar yang berapa ya, saya lupa ya. 9 Pak. Ke-9 Bu ya, ke-9 ya. Terima kasih panitia sudah mengundang saya untuk mengisi materi hari ini ya. Langsung saja saya akan share screen. Mungkin nanti materi akan dibagikan oleh panitia. Materi saya ya. Oke. Sharing aja langsung. Saya pakai Google Slide ini ya. Jadi sesuai dengan temanya Google Presentation saya tidak menggunakan Google Slide. Oke. Ini materi saya ya. Google Presentation Digital Learning. Kenapa harus pakai digital? Sebelum mulai itu saya akan mengenalkan dulu, mungkin banyak ada yang tahu ya. Ini profil saya, ya, saya sebagai guru kutip ya, di SMK Surabaya, juga sebagai kepala, juga sebagai leader di Surabaya. Itu apa? Itu Google Educator Group, di mana Google membuat komunitas pendidik di seluruh dunia, ini gak hanya di Surabaya atau di Indonesia, untuk mengenalkan aplikasi Google Progression. Jadi itu ternyata gak hanya untuk mencari RPP di search engine, ternyata ada aplikasinya khusus untuk pendidikan. Nah, ya. Tak matikan dulu deh. Saya biar keren. Oke, ini perlu saya. Nah, untuk gitu apa? Nanti di materi saya sudah ada linknya. Nah, ya, aku tinggal klik aja. Nah, ini di Surabaya. Saya mau mulai komunitas ini mulai 2015 kayak gitu. Jadi saya nggak ikut pinter, hanya biasa-biasa saja, cuma lebih duluan memakai aplikasi Google. Saya mulai nih. Di sini di web saya ini, web komunitas saya ini saya sudah membuat materi. Nah, sebelum COVID ini saya harus membuat workshop 3 bulan sekali, Pak Ibu, biar KIT saya termapping di webnya Google Presentation. Ya, nanti biar bisa terus. Nanti tidak hanya shop, dulu offline saya. Seperti ini saya offline, ini foto saya. Ini. Apa sih kolaborasi bisa bekerja sama dengan berbagai macam perbedaan kerjasama ya, berbagai macam jenjang, umur, usia dan lain-lain. Karena ada internet semuanya nggak ada batas antara ruang dan waktu. Kita bisa berkolaborasi sudah jelas. Lanjut, nah ini penting. Nah, apa nih? Ini gambar akun baik. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita akan masuk ke ranah ini. Akun. Jadi sekarang itu semuanya pakai akun untuk yang online. Facebook, Instagram, semuanya pakai akun. Untuk bisa menjalankan akun seperti itu. Akun apa? Nah, kebetulan saya pakai Gmail. Tapi ini semuanya pakai akun aktif. Namanya SSU, single sign on. Satu akun untuk semua. Jadi mulai Google Drive, itu kalender, itu Classroom, semuanya hanya satu akun. Nggak perlu kita banyak akun. Yang penting. Jadi mulai sekarang pendataan siswa, guru harus menetapkan akunnya. Ya, nggak hanya alamat rumah, nomor HP, atau NIP, tapi tambah lagi satu lagi akun. Karena itu penting. Karena nanti kita akan masuk ke ranah seperti itu. Biasa kan guru-guru kita itu tiap pagi ngecek email dulu, akunnya dulu, baru ngecek yang lain. Mungkin kita terbiasa pagi-pagi harus cek WA-nya dulu, akunnya nggak dicek. Balik sekarang, intinya ada nggak email dan lain-lain. Oke. Ini kenapa sebagai kita? Kenapa harus pakai kita? Ini ada 5 sebab. Satu, siswa kita aktif learning. Artinya apa? Kadang-kadang siswa kita tahu duluan daripada kita, karena dia sudah mencari
jawaban duluan. Nah, jangan seperti itu. Berita terbaru pun dia akan tahu duluan. Pak, kemarin ada gini, karena dia baca duluan. Gimana bacanya? Di area kita. Makanya sekarang itu sumber berita offline kayak koran, majalah, itu kadang-kadang jarang karena beritanya udah basi. Dengan digital ini cepat sekali perubahan beritanya banyak. Masalahnya mana yang berita benar, mana yang berita hoax. Itu yang kita harus tanamkan ke siswa kita. Gimana cara mengetahui berita ini benar, berita ini bohong, berita ini hanya dan lain-lain. Kita yang harus tahu duluan. Mengklarifikasi. Karena siswa kita kan hanya mencari aja kolaborasi kita bilang tadi. Kolaborasi. Sudah tak ada zamannya lagi. Saya SMP enggak ada. Internet semuanya bisa kolaborasi. Jangankan kolaborasi bidang pendidikan, main game itu udah online. Macam-macam jenjangnya. Ada yang orang tua, ada yang bekerja. Saya bisa kolaborasi bersama dalam tim, dia bisa bermain. Mungkin kita sekarang arahkan ke pendidikan ya. Gimana caranya siswa kita itu bisa menciptakan karya dengan kolaborasi online. Tapi kan multi resource, apa nih? Multi resource itu sumber belajarnya itu nggak hanya guru. Tapi kita harus sadar, nggak usah malu atau nggak usah merasa minder kalau siswa kita duluan. Saya sendiri seperti itu. Wajar, karena emang sekarang sumber belajarnya siswa kita banyak. Ada internet, ada Google, ada YouTube, dan lain-lain. Tapi kita mengarahkan mana yang benar, mana yang salah. Yang penting mengedukasi siswa kita. Terus implement project based learning. Nah ini mungkin juga yang guru mungkin belum banyak yang menggunakan ini. Banyak masih menggunakan penilaian basis ujian ulangan. Dengan adanya Merdeka Belajar, UNAS nggak ada, kita mulai sekarang melatih siswa kita untuk membuat karya. Siswa yang bisa mempunyai karya, blog dan lain-lain, betapa kasih nilai tambah. Jadi berarti dia punya karya, berani buat karya di dunia digital. Itu mungkin yang harus ditekankan ke siswa kita. Kalau ulangan jelek, nggak masalah, asal dia punya karya. Yang penting. Karena era sekarang nanti kalau bekerja, itu yang nggak dilihat nggak hanya jasa dan nilai, tapi karya, terutama anak SMK. Saya guru SMK, anak-anak, kamu harus punya portofolio sendiri dan simpen ke digital. Yang nanti kalau bekerja, yang tanyain ya hanya nilai. Kamu anak SMK, mana karyamu, mana portofolio, semuanya taruh di link di web, di YouTube dan lain-lain. Itu lebih membuat nilai jual untuk diri kita sendiri. Berarti seperti itu. Keempat, unlearning, menyenangkan. Nah, ini yang penting. Bisa saatnya kita, pertama guru-guru yang dianggap pelajaran sulit ya, matematika, kimia, fisika, pelajaran sulit dulu. Dengan adanya digital, kita harus kreatif, dulunya dulu yang kreatif, membuat pelajaran-pelajaran itu menyenangkan. Gak usah ngejar, materi harus selesai. Gimana pelajaran fisika, matematika, itu anak sekolah itu menyenangkan, senang. Oh nanti fisika dia senang, nanti matematika dia senang. Konsepnya dasar dulu dikankan. Tanya soal fisika, wah nanti ketemu dengan rumus-rumus dan lain-lain. Itu yang penting. Nah, kita gurunya yang menyiapkan dulu. Harus banyak mencoba aplikasi, harus banyak membaca, banyak mencoba. Harus banyak mencoba. Nah, itu yang penting. Jangan takut salah belajar. Itu salah nggak apa-apa. Daripada nggak pernah belajar, akhirnya monoton. Cara mengajarkannya masuk kelas. Dulu kan saya kalau sekolah itu masuk kelas, siswa duduk, guru nulis teman tulis, saya tulis ya. Coba sekarang jadi gitu. Mungkin ajarnya jika siswa seperti itu. Nanti gurunya harus kreatif untuk kuncinya. Mana sumber belajarnya Pak? Ada di internet banyak. Kita pilih yang cocok dengan kita, yang nyaman dengan kita. Karena banyak kan materi-materi pembelajarannya. Cocok. Oh berarti karena gini, tiap sekolah, tiap siswa punya sendiri-sendiri, punya karakter sendiri-sendiri.
Jangan disamakan. SMA ini cara ngajarnya sama. Beda. Kalau swasta. Yang inputannya inputan ya nilainya rendah, sarana juga minim misalnya. Nah, itu yang penting. Ya. Keempat, kelima paperless. Nah, ini penting. Paperless apa itu? Tanpa kertas. Semua observasi, pengulangan, penugasan, sama COVID ya. Banyak guru-guru kita itu masih pakai LMS, masih pakai media yang lain, misalnya WA. Apakah salah Pak? Saya nggak pernah nyalakan pakai WA itu. Nggak salah. Cuma satu, kita sudah mengolah nilainya, mengolah tugas-tugas siswanya. Dan satu, yang terakhir, tapi kita penuh. Kalau siswa suruh ngirim file via WA. Bayangkan, kalau kita ngajar cuma satu kelas, cuma 30, mungkin tabelnya bagus, nggak akan menang. Kalau ngajarnya sampai 200, suruh ngirim ke WA semua, insya Allah apa kita tak penuh. Nah, makanya kita asalkan untuk belajar menggunakan LMS. Ya. Apa yang harus dipilih Pak dari sekian banyak LMS? Saya akan menunjukkan satu model. Saya juga pakai itu. Ini LMS yang gratis, murah, yang gratis, tapi butuh belajar yang lebih kuat lagi. Karena ini basisnya kan LMS ya. Ini e-learning, mulai tugas, ujian, semua dari sini. Saya juga pakai ini. Saya akan coba buka ya LMS saya. Saya pakai ini. Ini LMS saya pakai model ya, tidak bekasnya. Ini pakai Inomio saya. Jadi habis nih Pak Ibu. Ini kalau untuk guru individu mungkin nggak apa-apa lah. Tapi kalau sekolah saya sarankan artinya jaringan server yang kuat karena yang akses ribuan, ratusan sebenarnya. Kan sampai LMS ini. Oke. Mungkin ini kalau guru mapel mungkin bisa buat sendiri gratis nih Pak Ibu. Nah kita ngisi konten, dan kita fokuskan ke konten. Ini materi saya yang saya ajarkan. Pelajaran saya. Betul ini gratis. Saya butuh belajar kalau guru-guru yang basicnya bukan IT atau guru-guru yang usianya sudah 45 ke atas dan ke atas butuh belajar yang lebih kuat. Karena ini LMS ini bagus karena AI masih kosong. Dalam artian kontennya diisi manual, terus juga butuh belajar lagi karena memang hal baru semua. Oke. Setelah model, saya lanjut lagi. Model saya lanjut lagi nih. Apa nih? Ini Apple Application. Bagus Pak, bagus. Saya sendiri belum pernah pakai aplikasi Apple. Saya nggak punya motor Apple sudah. Semua meluncurkan produk untuk application. Ya. Ini bagus. Saya kemarin ya dipanggil oleh sekolah internasional mana dia mau memakai LMS apa? Ada Apple, ada Samsung, ada Google. Saya bilang gini, Bapak bilang ke kelas mau pilih LMS yang sesuai dengan dari sekolah dan mudah diimplementasi. Kan? Karena di Google itu aplikasinya nggak satu, ada semua. Satu bisa, misalnya siapa pengen menyimpan data di mana di Google Drive, untuk membuat kelas di mana di Classroom, untuk membuat soal di mana di Google Form, untuk pencatatan di mana Google Calendar, untuk membuat fitur di mana Google Meet, itu semua bisa berintegrasi. Itu memang banyak orang bisnis pakai Google, karena dia sederhana. Saya sudah coba sendiri implementasi ke sekolah saya. Untuk guru yang IT juga cepat belajarnya, yang usia udah lanjut usia juga lebih cepat belajarnya. Ketiga, akun saya lagi ya. Akunnya cuma satu, tapi untuk semua. Atau sistemnya single sign-on. Satu akun untuk semua. Ada akun untuk Google Form, untuk Google Classroom dan lain-lain. Itu hanya dengan satu akun.
Ya. Keempat, secure, aman. Kemarin banyak Epo, pakai Google Form, banyak bocor dan lain-lain. Enggak, memang nggak pernah ada yang bocor. Asal benar-benar disetting beneran untuk ujian misalnya. Kelima, up to date. Nah, ini ada kata baru memakai Google Meet. Nanti ada fitur baru, bisa langsung off-kan kayak Zoom gitu. Ya, namanya belum nggak bisa ya Meet ya. Nanti ada satu-satu. Terus usernya bisa sampai tampilannya 50 tampilan. Nah, ini selalu up to date. Yang terakhir ini yang sangat disukai orang baca, gratis. Gratis, yang pakai Gmail gratis, yang pakai Google Sheet juga gratis. Saya sarankan kalau sekolah-sekolah mending pakai Google Sheet, karena nanti ada perbedaannya. Lanjut, ini Google Sheet Verifikasi. Apa ini Pak? Ini seperti kalau seperti Office 365. Ini khusus untuk pendidikan. Itu dikasih fitur corporate. Artinya apa? Fitur ini untuk perusahaan, di mana harus berbayar. Untuk pendidikan dikasih gratis. Tapi harus sekolah yang mengajukan. Harus sekolah yang mengajukan. Tapi nggak bisa individu. Apa Pak kelebihannya Pak? Oke, kelebihannya ini. Ini, salah satu ya, dari banyak kelebihan. Akunnya nggak pakai Gmail lagi. Akunnya akun sekolah, nanti akun domain sekolah. Tidak ada lagi akun-akun siswa berburu yang akun-akunnya akun alay. Misalnya akunnya wongayu@gmail.com. Akun alay itu kan. Namanya sebenarnya Joko Santoso. Akunnya wongganteng@gmail.com. Nah itu alay itu ya. Langsung verifikasi. Kedua, ini penting juga. Cloud-nya, penyimpanan datanya di Google Drive-nya itu unlimited. Enggak, kayak Gmail biasa berapa? 15 GB. Ya, Google Meet untuk Vicon ini pakai IBM ya. Ada video conference banyak aplikasi untuk Google namanya Google Meet. Ya. Bisa 250 user dan bisa merekam, bisa streaming juga. Yang Gmail biasa hanya 100 user, tidak bisa merekam. Classroom-nya yang terakhir ada menu personal adminnya. Gimana tampilannya Pak? Oke, kebetulan saya admin juga di sekolah. Saya akan mencoba menampilkan tampilan adminnya gimana. Ya, oke. Ya. Oke. Tampilan admin untuk Buzzsuite ya. Berarti satu email saya itu adalah bus sekolah. Ya, bus sekolah. Kedua, saya akan tampilkan tampilan admin. Oke, ini admin waktu. Bentar buat admin sekolah. Jadi user yang buatkan admin lupa password nanti bisa direset oleh admin. Untuk aplikasi lain juga bisa disetting yang login itu berapa, semua kelihatan di sini. Ini tambah adminnya. Apakah ini berbayar Pak? Nah, ini satu bukan. Di billingnya, di penagihannya. Untuk Google Verifikasi itu gratis. Saya sudah pakai mulai 2015. Oke. Penagihannya gratis. Apa sama dengan insya Allah kan gratis. Karena memang Google itu membedakan antara yang bidang bisnis dan bidang pendidikan. Asal apa syaratnya? Asal benar-benar terverifikasi oleh Google untuk pendidikan dan untuk perusahaan. Karena memang ini fiturnya fitur perusahaan. Dikasih gratis oleh itu. Ya. Oke, sekarang saya tunjukkan penggunanya. Gratis ini benar-benar gratis. Ada pengguna di sini. Saya membuat akun ini sekitar 700-an. Sampai ada yang alumni masih sekarang masih pakai karena dia menyimpan datanya di GitHub. Nah. Ya, ada guru. Oke. Ini guru-guru saya buatkan akunnya. Di sini ada tampilan
penggunaan gadgetnya tidak terbatas. Login-nya juga ketahuan di sini. Kapan login terakhir? Ketahuan kalau gurunya nggak pernah login, dia akan ketahuan. Ini siswa saya. Ini semuanya saya buatkan akun. Nggak ada lagi akun-akun yang alay. Kami saya buatkan. Nanti otomatis digital, tanda tangan digitalnya sudah pasti ini anak sekolah saya, sekolah di saya. Nggak ada lagi siswa yang di luar sekolah saya. Classroom-nya saya sudah bisa setting, nggak boleh pakai Gmail classroom-nya. Ini untuk pemakaian usernya. Untuk kelasnya dapat semua. Dan di sini juga ada pengaturan untuk mengetahui penggunaan classroom-nya dan ini laporan di sini. Nah, ini. Selama pandemi ini grafiknya meningkat sekali. Ini grafik yang telah digunakan 3,9 terabyte di seluruh sekolah ya. Ini dikajikan akan itu semua. Maksudnya berapa penggunaannya? Ada grafiknya. Tanya sasarannya pakai ini. Nah, jangan dulu sini. Pakai classroom. Lama pandangnya hari-hari ini. Ya. Classroom, photograph, semuanya rata-rata di sini. Dan lebihnya kalau pakai ini, anak siswa kita nggak kalau pakai YouTube, otomatis nggak bisa buka kekerasan, nggak porno, otomatis keblok. Kalau tak porno dia akan muncul dialihkan yang lain, dapat kartu dan lain-lain. Nah, saya sarankan nanti pakai itu silakan. Yang sekolahnya mau pakai group education, silakan isi form di saya. Ini ada isian dari saya di sini. Tolong silakan ngisi ya untuk pengajuannya. Saya bantu nanti ini adminnya untuk dia bisa pakai group education. Caranya apa? Caranya ini. Referensi Kemendikbud. Artinya apa? Sekolah kita punya NPSN. Nah, nggak punya Pak. Kalau nggak punya NPSN nggak bisa menggunakan karena verifikasi Google itu dari sini, dari referensi Kemendikbud. Ya, saya akan tunjukkan tampilannya. Ya. Ini misalnya dari sekolah kayak aja. Nah, ini terintegrasi dengan Dapodik. Itu nggak akan bisa berbohong. Nah, ini NPSN dan lain-lain, nanti kita harus terdaftar di kampus ACID atau .edu lah. Jadi harus seperti itu, harus mengikuti aturan internasional. Kalau domain sekolah harus SJID. Yang selama ini masih pakai .com, ya harus pindah dulu, beli domain dulu, pindahkan aja migrasikan ke SJID. Jadi mulai sekarang sekolah-sekolah masih .com, saya sarankan memang harus pindah ke SJID. Kenapa? Itu juga brand, Pak. Nah, itulah. Kenapa? Website kalau sekolah masih .com itu artinya kan masih komersial. Website komersial, website yang untuk cari profit. Bukan website sekolah. Domain itu penting. Penamaan domain. Karena ini seperti itu. Classroom ini, ya. Ini untuk pendidikan. Itu. Nah, ini ya, saya akan tunjukkan dulu kenapa harus pakai digital, ya. Oke. Nah. Paperless seperti ini. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan. Ya. Ini hapus ini. Nah, ini kondisi meja kantor, meja kerja tahun 88, tahun 80. Nah, ini bagian dulu aja. Nah, oke. Ini Bapak Ibu aplikasi yang akan kita nanti. Jadi meja yang penuh dengan kertas, dengan
Ini Pak Ibu, yang penuh dengan kalender, jurnal, terus apa, komputer, itu digantikan dengan hanya ada laptop dan handphone. Karena semua pakai aplikasi, berbasis cloud. Artinya apa? Data kita, aplikasi kita, itu nggak usah diinstal di aplikasi. Karena sudah disiapkan oleh Google. Nggak pakai aja. Dan itu semua tersimpan di akun. Alias di itu awan karena ya, artinya apa? Artinya kita nggak perlu menyiapkan aplikasinya, nggak perlu diinstal, hanya cukup pakai browser. Terus kontennya tinggal upload, simpan langsung di akun. Mungkin kita terbiasa pakai laptop, di mana tersimpan semua di laptop. Kalau nggak pakai laptop bingung. Nah, mulai sekarang kita harus berubah pelan-pelan. Simpan data kita di drive area pada ya, pelan-pelan. Data yang kira-kira sering dibutuhkan apa? Misalnya KTP, keluarga, SK, ya kan? Kalau misalnya data yang nomor rekening, terus apa? Password, ya jangan kasih di grab, itu kan nggak perlu ditampilkan. Kalau buku tabungan, oke, kadang-kadang tanya, nomor rekeningnya berapa? Tinggal di-share aja di grab. Ya. Oke ya, jadi kita harus siap seperti ini, mau nggak mau, suka, harus siap. Ya, harus siap nanti ruang guru ini seperti ini. Apakah mungkin Pak? Mungkin 2 atau 3 tahun mungkin. Karena kita dididik mulai dari awal berbasis kertas. Ini pun pembelajaran online ini saya lihat masih cara ngajar offline. Ya. Masih berbasis kertas. Cuma bedanya apa? Bedanya di foto taruh WA. Nulis di PKS, nulis manual taruh WA. Kan masih berbasis kertas tuh. Kurikulum kita itu sekarang ini kurikulum offline. Mulai RPP, mulai silabus, LKS, buku paket, itu semua offline. Kita mulai sekarang siapkan untuk yang masih digital, harus buat LKS digital sesuai dengan mapel kita. Ya harus buat digital. Ya, ini yang banyak kendala mungkin guru-guru yang SD digas yang belum siap merubah ke digital. Masih cara ngajar offline. LKS disuruh ngisi, di foto kirim, kan masih offline. Karena kita nggak seperti itu. Gurunya bikin persiapan digital, share ke classroom, suruh ngisi di aplikasi. Gambar, foto kan bisa itu. Apa kelebihannya? Kelebihannya kesimpan semua. Kalau foto, ya hanya foto. Tapi kalau aplikasi digital, ya kerjaannya akan tersimpan. Mungkin ini proses, saya menyadari karena kondisi ini kan kondisi darurat. Mana guru-guru dipaksa untuk mengajar dari rumah. Nah, kedapatan lagi yang benar itu kan work from home, bekerja dan belajar dari rumah, bukan belajar di rumah. Bedanya apa Pak? Oh berbeda. Kalau belajar di rumah, sumber belajarnya ada di rumah, buku paket, LKS, guru pun ada di rumah. Makanya apakah banyaknya kejadian orang tua murid yang mulai marah-marah karena dia bertindak sebagai guru. Belajar dari rumah, belajarnya di rumah, sumber belajarnya gurunya yang nggak ada di rumah. Dengan syarat infrastruktur jaringannya disiapkan, mulai paket data, alat, ada. Nah, ini yang kita nggak siap pemerintah ini. Nah, ini banyak yang mengeluh ingin masuk sekolah karena infrastrukturnya nggak belum disiapkan. Emang ini kan makanya COVID aja ya. Bayangkan ini menteri baru ini kan yang rancangnya nggak ada COVID ya, semua digital. Ini juga saya juga membayangkan betapa bingungnya. Nggak ada kondisi normal aja merubah dari analog ke digital sulit, apalagi ada kondisi COVID. Wah, ini sangat-sangat berat untuk pendidikan. Ini kan dulu rencana kan ada COVID ini. Digital semua, ada COVID. Ternyata ada COVID. Wah, hambat. Nah,
Tambah apa? Siap perangkat alat dan perangkat jaringan. Tapi nggak apa-apa, itu urusan pemerintah. Gitu. Paling ada paket untuk siswa dan guru dari Mas Hakim itu dimanfaatkan. Fokus aja ke cara mengajarnya, kita cara mengajar secara online, daring, bukan cara mengajar offline. Artinya apa? Ya kita harus nyiapkan modul-modul digital kita, bisa berbentuk PDF, bisa berbentuk PPT, ataupun video pembelajaran. Ya, mungkin seperti itu. Ya, itu ya. Ini terakhir ini ya. Terakhir ini. Ini terakhir, ajar pendidikan itu menurut saya itu intinya belajar, gurunya belajar, siswanya belajar itu susah. Ini saya simpan partanya. Belajar itu mahal, belajar membutuhkan waktu, membutuhkan usaha. Ya, kalau pengen bisa ya harus belajar. Makanya saya kadang-kadang guru-guru yang berbasis bukan IT, ada yang udah berusia lanjut, banyak sudah diikuti perusahaan-perusahaan besar. Tapi sekarang sudah mulai fokus digerus oleh digital. Ya, apa contohnya Pak? Banyak, terutama yang berhubungan dengan e-commerce ya, adanya Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Itu ternyata perusahaan besar Ramayana, Giant, Matahari sudah mulai goyang. Ada banyak pengurusan PHK, teller bank, adanya teller bank itu sekarang udah mulai kita beli, karena orang sekarang udah jarang ke kantor bank untuk nabung stok tunai dan lain-lain. Ya ada apa? Kartu tunai di ATM sudah ada, e-money, pakai GoPay, pakai Dana, pakai Link dan lain-lain. Nah, memudahkan sekali. Ya, ini kuncinya ini. Nanti harus belajar, harus usaha, harus dikejar. Jadi nggak hanya ingin bisa, cuma nggak mau usaha, nggak bisa. Harus belajar. Inti dari pendidikan adalah belajar. Dari sisi guru, pada sisi siswa. Dan terakhir ini ya, jadi sekarang ini banyak perusahaan ada PHK ya. Saat kalau guru masih bertahan, karena memang nggak ada riset yang bisa menggantikan meskipun sedang IT. Itu hanya guru ya, banyak alat. Guru tidak bisa bagian oleh aplikasi. Karena fungsinya apa? Nggak hanya mengajarkan untuk bisa ini, enggak. Mengajar anak untuk bersikap baik, memotivasi. Mungkin mulai tergeser ya depan guru. Nggak hanya mengajar kamu harus bisa ini, nggak hanya. Karena itu semua ada Google jawabannya. Bisa matematika materi ini, semuanya ada di Google. Kalau hanya sekedar bisa. Tapi kita guru harus memotivasi, memberi pengertian, mengedukasi, memberi semangat dan lain-lain. Itu. Oke. Itu ya. Materinya sudah saya share. Saya akan lanjutkan mungkin untuk Android. Nah, nih, mungkin banyak juga yang masih bingung. Gimana Pak cara mengamankan akun? Ya, cara mengamankan akun. Ini juga banyak bingung. Ya. Banyak sekali saya kemarin di Japri, ada guru ya siswa. Akun saya tiba-tiba nggak bisa buat login. Karena apa? Karena udah berubah passwordnya. Siapa yang merubah? Nggak tahu. Nah ini kalau kita mulai sekarang nggak disiapkan, ya kita akan terkena hack seperti itu. Gimana Pak cara mengamankan akun? Nah, karena kan kita masuk ke akun kan, akun satu, cuma harus benar-benar aman, benar-benar secure. Gimana cara mengamankannya? Oke, saya akan cuma mendemokan ya. Ini aplikasi berbasis cloud ya. Jadi nggak perlu diinstal, cukup pakai browser. Kalau pakai laptop, kalau pakai handphone, pakai aplikasi. Oke, coba saya akan mencoba menyambungkan ya, pakai aplikasi. Oke, nih. Ini kelihatan Bu ya, layar saya.
Belum Pak, masih proses. Oke, siap. Proses voting. Oke. Tampil Pak, udah tampil Pak? Belum? Belum. Oke, bentar Pak, mungkin belum tak share screen-nya. Bentar Pak. Bentar ya. Ini Pak ya? Halo? Siap tampil. Oke, siap. Oke. Ini akun saya Pak Ibu. Akun saya. Di mana akun saya di sini ada 10-an. Ya. Ya. Ini kan Android. Android itu aplikasi sistem operasi mobile buatan Google. Jadi mungkin ini juga satu-satunya yang lebih dari Google. Kenapa pakai Google? Karena ada Android. Semua aplikasi sudah ada. Buat kalau kita install beli baru Android ya, itu kalau beli baru dev ini udah ada defaultnya kan, nggak perlu diinstal. Kita harus sinkronkan dulu akun kita dan Android. Di mana Pak? Di menu nih pengaturan. Mungkin ini banyak juga nggak tahu ya. Nah, pengaturan ini ada menu namanya akun dan sinkronisasi di sini. Nah, ikut aja. Klik, nah, sentuh ya. Terus tambahkan akun kalau yang pengen tambahkan akun baru. Pak, saya punya akun 5 Pak. Bisa nggak? Bisa. Nah, ini kesimpan di akun bukan di HP. Jangan lupa ya. Tambahkan akun di sini. Ini akun. Pilih yang Google di sini. Google. Ini penting sebelum kita belajar yang lain. Nanti akun kita harus masuk dulu di sini. Ini password saya ya, nggak perlu diperhatikan. Nah, di sini ini ada menu login nanti. Masukkan akun Gmail kita. Ya, tunggu. Nah, ini. Ya. Apa akun Gmailnya? Tinggal di neck aja. Ya. Nah, ini kalau berhasil gimana Pak cirinya Pak? Pak seperti ini. Saya akan buka email saya. Gmail ya. Gmail. Nah, di sini ini tinggal switch aja. Ya, misalnya ini ya. Saya pakai akun yang ini. Nah, ini. Banyak akun saya ini. Cek aja, puluhan mungkin ya. Nah, ini semua nggak semua di HP ya, makanya nggak bikin berat. Makanya nggak bikin berat. Saya akan switch ke akun Gmail saya di sini. Nah, Gmail ini. Ini kan beda isinya. Nah, beda isi karena ini kesimpan di akun. Apa semuanya? Iya semua. Kalau sudah sinkron, Gmail, Google Drive, ya itu semuanya akan tersinkron. Ini mungkin yang Bapak Ibu mungkin kurang aware, kurang perhatian ya nih di sini. Ini akun saya yang ini ya, Drive saya ini, yang ini. Kalau pengen pindah ke yang sekolah Pak, ini saya punya akun sekolah. Nah, berarti enak. Nanti nggak perlu login lagi, nggak perlu pakai HP ya. Kalau pakai HP nggak perlu login. Kalau pakai laptop mungkin masih perlu login, nggak perlu nanti pindah akun, login lagi, password lagi, ya. Dan lain-lain ya. Akun ya. Gimana Pak Classroom? Pak sama. Karena sudah saya sinkron Classroom. Nah, ingat kalau Classroom harus diinstal ya di Play Store ini. Yang belum ada Classroom-nya harus diinstal di sini. Google Classroom ini. Nah, mungkin ya Pak belum tahu Google Classroom. Nah, ya. Install. Kalau sudah install, munculnya adalah buka. Kalau belum, munculnya adalah install. Saya akan buka password saya. Nah, ini dengan akun mana nih? Ini dengan akun yang ini, Kaprodi, saya Kaprodi. Nah, nih, akun yang ini, beda lagi. Enak kan semuanya. Dengan syarat, nanti saya terangkan di sini gimana cara mengamankan akunnya. Karena ini satu akun untuk semua. Ini ya, ini akun saya yang Gmail. Kaprodi. Nah, oke. Ini Gmail. Nanti kalau udah tersinkron, nanti semuanya akan tinggal pindah-pindah aja, tinggal switch aja. Nah, ini yang Gmail, ini ya, Gmail ini. Nah, ini Gmail. Beda lagi isinya kan. Ini semua tersinkron
simpan di mana? Di akun Bapak Ibu. Kan di HP saya. Ini kalau misalnya saya ganti, kemarin saya ganti HP, tetap ada isinya dengan syarat akunnya sama. Akunnya sama. Ya. Ini, terus saya kemudian lagi ke akun yang anak saya misalnya, dalam pakai Classroom. Nah ini anak saya, yang pakai Classroom. Nah, hati enak sekali kalau kita biasa pakai digital, pakai Google, ya. Oke, sekarang gimana Pak cara ngamankan akun? Oke, saya akan masuk ke cara ngamankan akun. Setelah saya pakai akun ini ya, klik aja di sini. Ini ada kelola akun Google. Ini mungkin banyak yang nggak tahu. Karena kita pakai akun nanti harus usahakan akun kita aman. Aman dari mana? Aman dari siswa yang jahil, yang iseng-iseng. Kan kita nggak tahu juga. Hari ini bisa login, besok tiba-tiba nggak bisa login. Ada tulisannya password sudah diganti. Nah, pertanyaan siapa Pak? Siapa yang ganti? Nggak tahu. Ya, makanya era internet ini kan nggak ada ruang dan waktu. Siswa bisa akses kapanpun di rumah, bisa bareng, bisa barcode. Ya. Kita sendiri yang harus mengamankan akun kita. Nah, di sini ada peran Anda, ada info pribadi, ada data dan personalisasi, ada keamanan. Nah, di sini keamanan. Pertama sandi. Sandi pastikan gampang diingat oleh kita, tapi sulit dibobol oleh orang lain. Contoh ya, saya beri contoh. Cara membuat ada huruf besar, ada karakter, ini karakter, ada angka. Di sini. Ya, kan gampang diingat. Ya, rumit nanti lupa. Ya kan? Gitu aja simpel. Mulai sekarang sandinya yang masih nomor HP, tanggal lahir, nama anaknya, nanti masih ganti aja. Ganti yang kita ingat. Yang tahu password hanya kita sama Gusti Allah. Ya, mulai sekarang ganti, coba ganti. Ya, jadi itu. Nanti coba, jangan coba login ya. Nyoba tahu isinya apa aja sih, ngapain isinya apa aja. Jangan coba tahu. Ya, jadi itu nanti mulai sekarang yang masih passwordnya itu masih tanggal lahir atau alamat rumah atau nomor HP, ya ganti aja. Karena era sekarang itu era internet, semua bisa akses. Ya, itu ya. Ini passwordnya diganti. Silakan. Pak, nanti kalau misalnya orang tahu password kita, user kita, apakah masih aman? Nah, kalau kita masih kurang yakin, itu ada gini, verifikasi 2 langkah. Gimana Pak ini maksudnya? Nah, misalnya kalau ada orang tahu user kita, tahu password kita, ya, nanti ada verifikasi lagi. Contoh. Jangan coba langsung aja. Biar ada gambaran. Ini misalnya akan login ya. Login. Misalkan login. Ya, menggunakan akun yang sama. Akun yang sama. Contoh. Ini. Ya. Oke, ini. Saya klik di sini. Nah, untuk seperti ini. Misal tiba-tiba kita enak-enak lihat TV, tiba-tiba muncul seperti ini loh. Ini siapa yang login akun saya? Nah, kan ada pemberitahuan bahwa ada yang mencoba-coba login akun kita. Ini kan. Kalau kita merasa nggak pernah login ya, klik ini aja. Bukan saya yang melakukannya. Nanti dia orang yang tadi yang mencoba login, dia akan nggak bisa login. Ini jika orang itu tahu username dan password kita. Ya, kok bisa tahu Pak orang itu? Mungkin kita teledor. Kita sendiri yang teledor. Misal pernah login menggunakan HP-nya orang lain. Saya sarankan meskipun kepepet, mendadak, jangan pernah login menggunakan alat orang lain. Kalau tidak benar-benar terpaksa. Gimana terpaksa ya logout. Setelah login di logout. Karena di HP ini ada fitur save password. Ya kan? Nanti tahu nggak balik di Google-nya? Oh tahu. Misal, punya saya ini ya. Punya saya. Ini ada fitur Bapak Ibu. Nah, saya ini ya. Nah ini nih. Di sini Kak, di keamanan ini ada fitur di sini
ini perangkat saya. Ini saya login pakai perangkat apa aja di sini. Akan kelihatan di sini. Nah, kalau merasa ini kok saya nggak pernah login pakai HP merek ini, langsung pakai. Nah, saya sendiri nih. Nah, itu ini aktif HP saya. Nah, kalau sekarang dicoba dicek aja kalau pernah login menggunakan perangkat orang lain, di mana di situ nyantol di situ akunnya, langsung sekalian di report. Klik ini aja, terus di report, keluarkan aja. Misalnya, nah, mulai sekarang kita harus amankan akun kita. Ya. Karena pernah kejadian ada guru yang nyuruh siswa untuk login menggunakan laptopnya siswa. Coba sih coba tolong kirimkan file ini ke Bu ini, login pakai laptopnya siswa. Gimana? Diloginkan, dikirimkan filenya. Cuma setelah dilihat-lihatnya lupa ada soal-soal dan lain-lain. Siswanya karena satu kali tok semua soal-soalnya. Ulangan satu sekolah nilainya satu semua. Gimana tahu nih anak kuncinya nih? Ternyata diteliti, ya itu tadi siswanya ngopi ke soal-soalnya ke drive-nya dia, ke akunnya dia. Ya udah, soal-soalnya udah kesimpan semua ke akunnya siswa tanpa sepengetahuan gurunya. Nah itu. Nah, mulai sekarang kita harus hati-hati, terutama dalam hal penggunaan internet. Harus benar-benar akun kita amankan sendiri. Nah, password diganti. Jangan sering login menggunakan perangkat orang lain, kalau nggak benar kepepet. Terus kalau pengen aman lagi nih, diaktifkan 2 langkah. Terus terakhir jangan lupa juga diisi telepon jika misalnya kita lupa password. Nah, nanti kalau lupa password, kalau kita nulis di sini, ya, nanti akan di SMS oleh Google. Misalnya nama kita manusia ya lupa password, bener lupa sama sekali. Nanti ada SMS untuk password pemulihan. Tapi harus bener nih HP-nya, bisa di SMS ya. Kamu jangan gunakan di HP. Nih, saya setting di sini. Nah, ya. Tadi seperti ini. Ya, kita masuk ke ranah digital ya. Jadi kita harus benar-benar. Saya kemarin ke pelatihan webinar antara kenyamanan dan keamanan. Ya, nyaman dan aman. Itu bertolak belakang. Biasa kalau nyaman, juga aman. Kalau aman, biasanya gak nyaman. Gimana contohnya? Pagarnya gini. Kita punya rumah, pagarnya gemboknya 1 sama gemboknya 5. Nyaman mana? Nyaman yang 1, Pak. Bukannya cuma 1. Aman yang mana? Aman yang 5. Karena gemboknya 5. Terus gimana caranya biar nyaman dan aman? Ya itu tadi caranya. Yang tahu, password diganti, dan ketika mungkin kebiasaan kita login pakai HP-nya teman, ini pasti aku login kan cek classroom. Nah, itu ya, itu mungkin salah satu mengamankan akun kita dari orang-orang yang ya namanya kita kan nggak tahu. Ya, hari ini bisa login, besoknya nggak bisa login karena passwordnya udah diganti. Bisa kita tahu itu, coba iseng bisa masuk, dilihat-lihat drive-nya. Ganti, saya nggak masuk buka password. Siapa yang ganti? Ya orang lain pastinya, yang iseng-iseng ya, masuk ke sini semua akun kita, bisa 10 akun ini, Bu. Jadi kalau misalnya di rumah, kan banyak kan sekarang kendala alat ya, Pak, saya nggak punya HP yang cuma 1 sama disinkronkan, nanti semuanya kan akan tersinkron di sini. Beda akun itu beda isi, dan nanti setiap kita mau ubah di HP akan muncul di laptop kita akun kita. Ya. Nah, begitu ya. Oke. Ini akun sudah, sekarang mungkin saya jelaskan cara membuat absensi online. Nah, ini juga mungkin
banyak sekali guru-guru yang masih pakai WA absennya. Apakah salah, Pak? Saya nggak menyalahkan. Benar. Cuma kita nanti sulit mengolahnya. Kita masuk ke ranah itu ranahnya sudah gimana cara membuat absen online-nya, atau gimana cara mengirimkan absennya ke digital. Itu sudah finish, sudah selesai, pasti bisa semua lah. Cuma sekarang gimana cara mengolahnya. Contoh absen saya cuma buat absen 1. Ya, ini di sini di classroom saya. Nah, saya ngajar 3 mapel. Ya, Mas cek di sini ya. Ini absen saya, Bapak Ibu. Saya buat 1 aja, tapi nanti untuk satu semester mungkin bisa 1 tahun. 1, ada jadwal pelajaran hari apa. 2, bulan apa. 3, saya ngajarin pelajaran apa. Ini yang siswanya ya. Nah, ini kelas saya. Berapa kelas ya? Ada sekitar 9 kelas. Ada siswa nanti kalau absen 1 misalnya hari 4 ya. Pilih Juli. Terus apanya misalnya ini. Ini deh. Kelasnya 10 MM1. Dia akan berikutnya muncul hanya siswa 10 MM1. Nah, dia milih namanya. Jangan disuruh manual. Kenapa, Pak? Nek disuruh manual, misalnya disuruh ngetik sendiri, namanya Ahmad Rolandi. Nanti dia akan nulis AR. Gimana cara ngolahnya AR itu siapa? Makanya kalau absen ini saya ambil dari apa? Dari absensi yang udah ada di sekolah. Nanti siswa tinggal milih, oh namanya ini. Jadi siswa nggak bisa ngubah-ngubah lagi. Nanti kita ngolahnya enak. Mengolahnya artinya apa? Mengolah itu artinya absen ini bawaannya benar-benar hadir. Mengolah datanya, Excel-nya. Akunnya apa? Akun juga saya verifikasi. Nah ini Rolandi. Terus berikutnya baru muncul keterangannya. Ini butuh kejujuran siswa. Nanti kelihatan siapa yang nggak jujur, siapa yang jujur. Kenapa? Semuanya akan tersimpan kan. Contoh ya, misalkan buka aja, kita buka spreadsheet-nya ya. Di sini. Ini saya mulai Juli nih, yang respon sudah 800-an. Karena saya ngajar 9 kelas, 3 mapel. Di sini ya. Jadi sudah nggak pakai WA lagi, tinggal karena WA itu kita sulit ngerekapnya, harus manual lagi nanti. Di sini ya, saya akan buka. Ini absensi ini penting dalam BCG. Ya ini ada timestamp. Timestamp ini kan nggak akan bohong. Karena apa? Dia akan merekam otomatis jamnya jam berapa, tanggal berapa. Karena saya ngajar banyak kelas, nanti saya tinggal gini. Misalnya saya pengen pelajaran jaringan komputer. Nah ini ya, saya klik di sini. Oke. Nah, nanti akan muncul mapelnya, kelasnya. Nah ini namanya di filter. Nah di sini juga muncul jadwalnya. Pak, saya pengen yang hari Kamis misalnya. Klik di sini Kamis. Oke, ini mulanya sini maksud saya. Ini timestamp-nya. Nah, ini Kamis ini. Sekarang kan? Nah, tanggal 8 Juli ini ya. Ini Agustus. Belum nih ya. Ini ya. Ini muncul. Udah. Ya, nanti enak sekali. Nanti siswa enak ngisinya, saya juga enak ngolahnya. Meskipun ini sampai Desember pun ya tuh bisa nih, reportnya bisa banyak. Jadi kita tinggal mereka per bulan, ada per minggu. Mungkin seperti itu. Gimana cara buatnya? Oke, saya akan menerangkan cara membuatnya. Absensi seperti ini ya. Oke, saya taruh sini aja ya, classroom-nya. Ini deh. Taruh sini ya. Pertama, ini saya buat di sini. Bagaimana Pak? Karena ini bukan tugas, bukan kuis juga, saya pilih materi di sini. Classroom ya. Oke. Materi. Terus di sini absen online. Ya. Untuk misalnya kalau yang ngajarnya 3 mapel mungkin bisa ini aja absen online 2020 misalnya. Kalau ngajarnya 1 mapel
Boleh saja absen online misalnya matematika. 2020. Ya, ini cuma absen aja. Terus jangan lupa, nah ini juga mungkin yang pakai Classroom mungkin lupa juga. Topiknya ini harus kita buat dulu, biar nanti nggak campur-campur. Kalau absen ada di topik absen. Kalau materi, topik materi. Terus ini saya akan buat formulir. Ya, jangan lupa, Google ini untuk kelasnya ada untuk bikin soal, bikin absen, bikin kuis, ada di mana? Google formulir. Makanya kita nggak bisa cuma belajar Classroom saja. Harus belajar Google Drive, Google formulir, dan lain-lain. Ini ya. Nah, di sini di form ini ada nama file, ini ada nama formulirnya. Contoh, ini saya akan membuat absen online matematika ya. Yes. Oke. Lalu sini, nama filenya biar sama. Biar nanti enak carinya di backnya. Oke, nih. Oke, sudah selesai. Terus saya akan mengisi bulan. Karena saya pakai untuk semester. Nah, ini Google, ini internet Google Form. Sudah ada sarannya. Karena di Google ini dikasih aplikasi untuk AI-nya ada. Kecerdasan buatan. Nanti tahu. Ketik bulan, dia akan, paling ini mau ngisi bulan. Nah, ini dari sini. Opsinya. Oke ya. Mungkin saya tambahkan semua dulu. Nah, misalnya 1 tahun. Oke, udah. Opsinya ada drop down. Kenapa drop down? Enggak, pilihan ganda ini selera. Kalau misalnya lebih dari 10 sampai ke drop down. Karena nanti biar gak scrolling siswanya. Seperti ini. Tadinya saya ini pakai drop down dan ini. Ini saya pakai drop down ini. Yang ini. Ini. Nah, apa? Ini ya. Nah, ini. Ini kan saya pakai pilihan ganda karena cuma 10. Ini pakai pilihan ganda yang ini. Pilih M2 nanti akan muncul nama-nama hanya kelas 10 M2. Ini pakai drop-downnya. Nanti valid ini. Nanti siswanya nggak bisa ngetik sendiri. Nah, ini ya. Gimana ambil dari absensi? Oke, saya akan taruh balik ke sini. Bulan sudah, Pak. Oke, bulan sudah. Lanjut ke tambah lagi pertanyaan. Wajib diisi, jangan lupa. Pertanyaan. Bulan selesai, terus saya akan menentukan harinya. Harinya. Nah, misalnya saya ngajarnya hari Senin. Ini untuk mapel saya ya. Ada jangan dari sini sampai pulang. Contoh aja. Oke. Saya wajib diisi. Nah, hari sudah, bulan sudah, kan kelas Pak. Oke. Saya ngajar 3 kelas. 10. 10 IPA 1. Keliru ini mapel dulu. Kelas. Bawahnya baru pilihan ganda, baru kelasnya 10 IPA 1. Lanjut misalnya kelas 11 IPA 1. Lanjut lagi 12 IPA 1. Ini jenjang kelas 10, kelas 12. Oke, sudah selesai Pak. Oke, masih di. Terus jangan lupa begini. Tambahkan bagian, biar di break dulu. Baru kita isi kelasnya. IPA 1. Terus kita klik tambahkan pertanyaan. Namanya di sini, nama lengkap. Nah, baru kita isi nama-namanya. Nama di mana? Nama dari Excel. Coba saya buka Excel ya. Nah, nanti nggak usah, nggak disuruh anak ngetik sendiri ya. Excel. Ini saya misalnya ambil dari, nah ini ya, contoh. Misalnya Excel. Ini contohnya ini. Ini ya. Oke.
punya kan daftar nama ini kan, absensi ini kan. Nah ini tinggal kita copy aja di sini, nggak perlu ngetik lagi, tinggal di blok nama ini IPA 1 ya, atau di blok di sini, diklik kanan, copy, ya, arahkan kemana? Ke form ini, bawahnya ini, diklik aja, ini pilih dulu, drop down, ini klik sini, klik kanan, paste, udah, wah nama udah ada, ini anak, itu anak IPA 1, ya kan? Tambah lagi bawahnya, break lagi ya, 11 IPA 1, tambah pertanyaan, nama tadi langkahnya nama lengkap, nah, buka absensi, di copy saja, Excel dari Excel, arahkan ke bawahnya, ini pilih dulu drop down, begini, paste, nah wajib diisi, sudah selesai untuk IPA 1, tambahkan lagi 12 IPA 1, ya, sama langkahnya, nama lengkap, ya, pilih pilihan ganda, drop down ya, terus jangan lupa buka absen, misalnya ini, copy aja, copy, terus saya, kalau sini klik kanan paste, isi, udah 3 kelas Pak, di break tambah lagi bagian, baru ini absensinya, keterangan, tambah pertanyaan, keterangan kehadiran, status kehadiran, terus ya, apa opsinya? Opsinya pilihan ganda, tepat waktu, atau terlambat. Sudah ada dua, nggak ada lagi, akurat nggak ada ya. Pandang lah ini dah. Coba, oke sekarang kita atur dulu. Nah, setting dulu. Oke, sebelum di set mungkin bisa di preview dulu di sini. Oke, kita preview dulu ya. Ini preview. Oke, preview. Oke, saya misalnya bulannya pilih September. Harinya pilih Selasa. Bulannya, Pak, saya ini kok ada yang lain, Pak. Oke, kita hapus aja karena saya nggak pengen yang lain. Karena ini berbasis cloud, ngapurnya cukup begini kan. Ini yang lain, klik, silang aja. Udah nggak perlu simpen lagi, karena ini auto save. Nggak di reload browsernya. Nah, udah kan hilang kan? Hilang ya, bulannya misalnya September, hari ini Senin, nah IPA 1, saat berikutnya seharusnya muncul hanya IPA 1, benar, udah. Saya klik lagi, berikutnya munculnya apa? Harusnya kan keterangan, kok IPA 1 lagi ya, tidak ada salah. Oke, kita atur lagi di sini. Gimana pengaturnya di sini? Kelas ini kan, di sini dipilih buka berdasarkan jawaban. IPA 1 arahkan ke IPA 1. Sulit. Berarti ya, 11 IPA 1 akan ke 11 IPA 1. 11 IPA 1 arahkan ke 12 IPA 1. Arahkan ke bawah juga. IPA 1 setelah klik IPA 1 nama-nama, ya, kita arahkan di bawahnya ini kemana? Ke keterangan. Nah, 11 IPA 1 bersama arahkan ke keterangan. Yang IPA 1 juga arahkan ke keterangan. Oke, udah, ulang lagi. Pak, saya pengen yang bulan ini nggak pakai drop down, Pak, saya pengennya pakai pilihan ganda. Oke, kita ganti aja nih pakai pilihan ganda. Oke, ya udah, reload browsernya, ulang lagi. Nah, ini kan Januari September, harinya Senin, pas 1, 10 pas 1, saya berikutnya. Nah, bener. Ya tuh, saya klik nama lengkap, berikutnya munculnya harusnya keterangan. Nah, ada.
Kok ada yang lain Pak? Oh ya, ini dashboard. Ya, bisa ada yang lain. Di share ke siswa ya. Ini ada menu setting ini kan di sini ya, bahasa. Ya. Ini ya. Setting sih. Ini setelan dulu. Dan jangan perlu dikirim. Karena ini untuk absen, kita nggak perlu batasi kan. Tapi karena ini artinya selamanya kan, nggak perlu tentang. Di umum ini kita nggak perlu menentang lagi. Di presentasi, ini juga kita nggak perlu tampilkan ini. Nah, dikonfirmasi tulis sih. Terima kasih. Kata-katanya ya, sudah mengisi absen online. Absen hari ini. Bawahnya tertanda gurunya, dan saya gurunya. Saya online 2020 2021 misalnya. Di kuis ini jangan diaktifkan kan, bukan juga ujian. Ulangi, umum nggak perlu ditentang, presentasi nggak perlu ditentang, atau konfirmasi, kuis, nggak perlu simpan. Nah, selesai Pak. Selesai. Ini kan di form ya, balik ke Classroom lagi, baru kita masukkan ke sini. Pak, ini kan masih formulir, nggak apa-apa. Nanti setelah disimpan, nanti akan muncul nama filenya ini. Udah ya, topiknya ini benar. Deskripsinya apa? Tidak ada pertanyaan. Gimana Pak absennya? Kapan absennya? Lain-lain. Tulis sih. Setiap siswa. Saya gitu. Tapi harus dijelas dulu biar nggak ada lagi pertanyaan. Setiap siswa wajib mengisi absen online sebelum pembelajaran dimulai. Ya, karena kalau kita ngajarnya banyak kelas, nggak begini kan, untuk kita mau cing kemana, jadi nggak perlu masuk kelas satu-satu terus dipasang lagi, diupload. Absennya nggak perlu. Pilih aja sini, karena yang 10 kelas, 3 kelas. Ya, terus diposting. Udah, selesai. Classroom sudah ada, nanti absen semua ke Classroom semua. Jadi nggak ada WA lagi. Dan kita ngolahnya enak. Contoh saya coba mengisi ya. Nah, ini kan saya kirim. Ya kan, saya mengisi. Coba saya cek di sini, respon 1 di sini. Saya klik ke sini. Ini udah langsung muncul perpunya di sini. Apa yang ngisi dan lain-lain di sini. Ya. Ini kan grafik bentuknya apa? Tampilan grafik. Yang pengen jelas ini di sini. Di spreadsheet-nya ini. Ini juga bisa di-download kan ini di Excel kan, setelah jadi seperti ini banyak Pak saya ingin rekap. Silakan. Bisa di-download, jangan lupa di-filter dulu kalau mau sampai kelas ini muncul ini kan. Nah, ini muncul di sini. Misalnya ada cuma yang nakal, yang ngicip waktu ini tapi terlambat. Nah, ini kelihatan di sini. Enggak apa-apa. Ini nama siswa kan kadang nyoba itu supaya aku ada pada jujur. Isi Bapak. Kita tanya kamu kemarin kenapa ngisi kok nggak jujur. Jadi di sini perlu apa? Perlu komitmen dan kejujuran. Dan biasa, iya. Mungkin seperti itu. Ini hanya absen ya. Yang lain mungkin bisa juga untuk yang lain. Makanya kalau saya sih kalau udah pakai Classroom udah Classroom semua. Nah, gimana pertanyaannya di sini? Ini ada menetap di sini kan? Komentar di sini kan? Nah, ini pasti kan di Classroom juga. WA mungkin hanya pengingat anak-anak ini bisa pasang di Classroom, absennya silakan ada seperti itu aja. Nah. Oke, nah mungkin itu untuk yang apa ya, nanti mungkin butuh waktu lagi nih. Nah, ini di mana nih drive-nya form ini? Otomatis ini kesimpan di Google Drive. Gak usah bingung ya. Nah, contoh ini ya, saya akan buka drive saya yang ini. Jadi otomatis nyimpan ke sini. Nah, ke sini.
Nah, ini kan muncul ini saya munculnya akan muncul aksen yang terbaru sini. Bagian yang kuat. Baru nih. Nah, jadi pasti ke sini. Ini. Nah, ini kan tepat tadi kan. Nah, ini kan kalau saya kan ini pakai Gmail ya. Ada warung yang di penyimpanan sudah penuh 80%. Jadi kan ini saya cuma 12,5 giga nih. Dari 15. Saya misalnya pengen nambah untuk penyimpanannya. Ini ada beli penyimpanan beli aja di sini. Berapa harganya kalau gitu? Nah, ingin nambah penyimpanan di Drive. Ini harga itu. 100 giga per tahunnya 269 per bulan segini. Untuk yang 200 giga segini. Ya. Untuk pendidikan saya sarankan karena sudah ada dikasih gratis ya, nggak ada bayar lagi. Ini kalau yang sudah pakai for education seperti saya tadi ini kan, ini saya pakai for education ini. Drive saya berapa Pak? Drive saya yang pakai atau juga ada, Pak itu tahu. Drive saya yang pakai sekarang, yang pakai for education ya. Ini saya sudah pakai penyimpanannya 150 giga pasang. Ini ya, ya ada warning kuota penuh. Ya. Untuk berapa sih Pak? Ini maksimal 10.000 user. Maksimal ya. Semuanya dikasih akses unlimited. Ini kan saya udah pakainya 153. Yang tadi yang Gmail biasa. Saya sudah di warning ini. Penyimpanan mau penuh ini. Ya, kasih opsi untuk beli penyimpanan. Makanya untuk pendidikan saya sarankan Bapak Ibu silakan pakai yang berproses. Oke, mungkin sekilas seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan bertanya-tanya. Ya, kan mungkin para moderator untuk Widodo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Widodo Pak dari Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Oh iya, siapa? Ya. Yang mau saya tanyakan Pak untuk penggunaan Google Form ini, apakah bisa siswa itu mengisi password yang berbeda-beda Pak? Kan biasanya saya menggunakan cuma satu password saja untuk masuk ke kuis gitu. Apakah bisa setiap siswa beda password sesuai dengan passwordnya masing-masing siswa tersebut? Jadi terima kasih Pak. Oke, tapi gini, untuk seperti itu belum bisa. Ya, belum bisa. Karena kan memang untuk form ini untuk fitur untuk ujian nggak selengkap mungkin model ya. Nggak selengkap model karena gitu usernya kan dikasih ada login brick kan ya, login brick, login dimana user dan password berbeda-beda. Ya. Jadi untuk buat soal menurut saya ini masih perlu apa lagi? Karena gini, Google ini kan aplikasi bawaan Google itu ada namanya add-on. Add-on itu aplikasi lain yang bisa ditambahkan di formnya. Saya selama ini memang kalau ujian saya pakai Google Pak, karena itu ada login pick-nya di situ kan ya. Nah, untuk yang seperti itu mungkin bisa sih tapi nanti ribet Pak. Karena kan anak kasih user gitu kan. Intinya gini, dia anak kasih user ya, user untuk login kan ya. Iya. Iya. Jadi sekarang kan sih Google Form belum bisa tiap anak kasih user beda. Ini memang keulangan harusnya pakai username ya, pakai login. Tapi ini bisa dikolaborasikan dengan Moodle Pak. Dengan tadi kan karena kemarin PAT itu yang semester genap kemarin itu, saya gitu kombinasikan antara Moodle sama Google. Nanti ada loginnya Pak, login pick-nya, ada username, password. Tapi siswa login dulu baru bisa buka soal. Itu Pak. Nah, siap. Lagi. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Pak ya, kenapa untuk pengajuan GSE saat ini sangat sulit? Mungkin ada terputus. Ini Pak, bukannya sulit Pak, cuma antri. Karena ini pandeminya dunia. Emang sebelum pandemi Pak, saya mengajukan 3 hari 2 hari sudah perlu asal lengkap syarat-syaratnya. Nah pandemi ini 1 bulan Pak,
Ini kan khusus untuk GSE ini emang yang verifikasi itu nggak Google Indonesia atau Google Singapura atau lain, langsung dari Google Verification Amerika kan, dan divisinya langsung. Tapi Google Indonesia nggak bisa memverifikasi langsung sana, itu pun harus pakai email. Nah, jadi harus sabar. Saya sendiri selama ini banyak mengajukan sekolah-sekolah sih, bilang ya harus sabar karena sama pandemi ini emang trafficnya padat sekali, yang ngajukan banyak sekali yang ngajukan seluruh dunia loh Pak, gimana nggak hanya Indonesia. Nanti emang harus sabar. Selama COVID ini waktunya kira-kira mungkin hampir 1 bulan baru bisa di-approve. Masuk website Cipana dan lain-lain mungkin bisa. Dan nanti ini ada pertanyaan, Pak, bisa nggak misalnya kita pakai 2 di kanal 5 sama saya sarankan 1 aja Pak. Ya. Karena nanti kalau di-approve ya, nanti kan bingung siswanya punya 2 akun, kanal 5 sama Google Suite, ini kan beda akun itu. Nanti implementasi ke siswanya juga, kok Pak ini kok pakai 2 akun berbeda-beda. Nah, pilih salah satu aja antara Google Suite atau kanal 5. Semuanya bagus Pak. Tinggal gimana cara implementasinya ke siswa dan itu Pak, mungkin Pak, saran saya ya. Tapi memang saja. Buat 2 dipakai. Meskipun nanti dan akun beda. Untuk guru A, guru B pakai OneDrive yang kanal 5 ya. Nanti kan sulit juga monitoringnya. Jadi setelah dia pakai LMS, itu fungsi sekolah adalah monitoring evaluasi. Biar tahu guru A udah menjalankan PJJ misalnya, udah pakai Classroom, guru B udah pakai yang lain-lain. Nanti memang monitoringnya lebih enak kalau pakai Google Suite atau pakai kanal 5. Satu saja saran saya. Nanti kalau pakai semua tambah bingung, tambah nggak jalan. Ya, nggak jalan tambah bingung, tambah kok aplikasinya kok banyak. Boleh guru belajar pakai macam aplikasi, boleh, haknya guru itu. Pak sahabat, belajar ilmu tuh, belajar kanal 5, belajar GSE, belajar Viper, belajar Moodle bebas. Cuma untuk sekolah, saya sarankan pilih salah satu aplikasi. Karena sekolah itu kan banyak guru juga. Ada yang usia lanjut, ada yang non-IT, ada yang IT. Salah satu aja, mana yang mau dipakai. Tapi belajar boleh yang mana saja. Mungkin itu saran saya. Silakan yang lain, ada lagi? Selanjutnya pertanyaan lagi Pak dari Pak Agus. Batasan free sampai mana? Ibaratnya kita nitip data pada code pasti ada batasannya. Terima kasih. Kalau pakai Google Code juga unlimited, tanpa batas. Ada siswa saya, alumni saya Pak, siswa saya, dia udah kuliah di ITS juga. Sampai sekarang masih Pak, akun saya jangan dihapus ya. Tak lihat di adminnya itu dia udah nyimpen data itu 800 GB satu akun. Ya. Nanti nggak ada limitnya, unlimited space, spesial memang ya, unlimited space. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi makanya ini peluang bagus, maksudnya untuk pendidikan, silakan dimanfaatkan. Ya ajukan aja ke Google, nanti masalah diupload atau enggak, asal syaratnya memenuhi syarat, dan sabar karena ini COVID, semua ingin pakai Google Suite, sabar mungkin bisa digunakan. Itu. Ya, ada lagi? Selanjutnya bertanya langsung Pak Idris, mau dibukakan mic-nya, Brandon? Sudah. Ya, silakan. Monggo Pak Idris. Halo Pak Idris. Halo. Halo Pak Idris. Halo. Silakan Pak. Ya, silakan. Suara saya masuk nggih? Masuk Pak. Ya, pelan lagi Pak. Ini mau tanya, di sekolah kami itu kapan hari sudah daftar GSE, tapi belajar daftar sendiri, dilihat di YouTube itu, kemudian dan waktu itu kita daftar domain dulu Pak. Terus itu pengalaman saya ketika sudah punya domain itu, ketika kita daftar itu malam itu langsung bisa di ACC. Atau paling lambat
ya kalau nggak salah gitu. Pokoknya berapa jam gitu. Iya. Terus kita sudah punya domain. Cuman ini yang jadi pertanyaan saya kan belum pernah pengalaman di GSE ini. Admin dan seterusnya itu saya memang masih bingung. Saran jenengan gimana? Nah, ini, karena ini kan saran saya satu, kalau pakai GSE ajukan, mudah-mudahan di-approve. Tapi ini untuk pengajuan GSE emang dikasih trial Pak, dikasih trial 15 hari kalau nggak salah. Jadi harus segera diajukan untuk full GSE. Di mana Pak tahunya Pak? Di email, di akun email. Nah, Mbak, saya akan share screen aja deh, share screen ya. Ya lebih jelas nanti. Oke, share screen ya. Oke. Contohnya apa ya? Saya akan coba tadi setelah ngisi form pendaftaran nanti kasih trial Pak, kasih trial 15 hari kan ya. Nah, misalnya ini saya udah mendaftarkan, nanti dapat kiriman email seperti ini. Dan harus pakai bahasa Inggris ya untuk membalasnya ya. Update. Nah ini. Yes. Seperti ini. Oke, saya tunjukkan yang sudah dibalas. Setelah ini saya selesai udah dibalas ya. Sudah ada file lain ya, file lain. Ini ya, ini contohnya. Ini tadi sudah diakui, sudah diverifikasi Google dan alamat data signifikan, anggota meninjau aplikasi Anda, bla bla bla. Alamat, ini sudah full GSE. Caranya namanya. Tambah lagi, kemarin juga di workshop ada yang tanya, Pak, gimana dengan penawaran Google Drive Unlimited dari Tokopedia, Bukalapak, itu ada kan dananya Google Drive Unlimited 50.000. Saran saya Pak itu, jangan sampai beli. Karena apa? Itu ilegal. Karena domainnya kan itu kan bukan domain pendidikan. Makanya kok murah. Nanti tiba-tiba kalau disuspend di Google, kita nggak bisa ngapa-ngapain, mau laporan kemana? Kalian pakai Google Suite itu ada menu bantuan. Kalau ada apa-apa tinggal hubungi Google ini. Nah, dukungan ini. Ini yang penting. Kita masuk ke ranah sekarang itu. IT itu harus supportnya harus 24 jam, 1, 2 harus pas respon. Kalau ada komplain cepat ditanggapi. Kalau kita pakai beli di Tokopedia, Bukalapak, itu nawarin kan Google Drive Unlimited 50.000. Kok murah 50.000 unlimited? Padahal resminya berapa kalau yang resmi tadi kan? Yang resmi aja 100 giga aja 300.000 Pak Ibu. Yang resmi itu ya. Yang tadi kan ada di sini ya. Nah, ini ada itu kan. Yang resmi itu 100 giga aja sudah berapa nih? 300.000 ini resmi nih. Nah, itu kok belinya kok murah-murah Pak? Kok ada yang nawarin 50.000? Nah, ini loh. 100 giga aja per bulan. Itu kan ini resmi nih dari Google sendiri. Kalian Tokopedia, kalau Pak saya sarankan jangan dipakai, jangan percaya. Itu liar, itu ilegal. Pak terlanjur Pak, ya terlanjur nggak apa-apa, tapi jangan sampai data kita kesimpan ke situ kan. Kalau tiba-tiba disuspend Google alias nggak bisa dibuka, repot. Yang emang itu datanya Pak, bukan harganya. Aman, data kita masuk ke situ semua, tiba-tiba besok nggak bisa login gara-gara ditutup oleh Google, suspend. Mungkin itu Pak, Nah, mungkin ada lagi, silakan. Untuk admin mungkin nanti diajukan dulu Pak, nanti kita mungkin bisa japri saya, nanti tak ajarin lah. Udah full GSE. Ya, itu aja Pak. Ya siap. Selanjutnya Pak Ali Fauzi, Bu Edam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya dari Kediri Pak. Ini menindaklanjuti tadi pertanyaan kaitannya dengan yang pengajuan GSE Pak. Iya. Jadi kami itu sudah mengajukan lebih dari 1 bulan Pak. Sampai sekarang belum disetujui. Jadi mungkin solusinya bagaimana dalam hal ini? Apakah pengajuan ulang atau tetap menunggu begitu saja Pak?
Atau ada cara yang lain kan? Terima kasih. Nah, tadi gini Pak. Jadi untuk yang belum di-approve itu jangan nunggu balasan dari Google. Seminggu diajukan, kok belum dibalas, nanti di-reply lagi. Selalu di-reply email-email dari Google. Biar nanti dibalas. Kalau hanya diem setelah diajukan, lu diem nunggu. Nah, karena itu kan yang ngajukan banyak Pak. Karena ini komunikasi hanya via email. Saya seperti itu, triknya itu. Nanti seminggu kok nggak ada balasan, di-reply lagi. Makanya ini kan sistemnya reply Pak, nggak bisa dikirim kompos ya. Nanti itu langsung di-reply aja, dibales, di-reply gitu. Alias dibales dengan cara reply ya, nggak dikirim manual ya. Itu Pak triknya Pak. Jadi selalu dicek emailnya, reply lagi seminggu 3 hari kok dibalas, reply lagi itu aja. Memang itu trik seperti itu. Ya, nggak usah ngajukan lagi, nanti Anda terdaftar di situ. Sabar. Iya, siap. Terima kasih. Iya Pak. Ini saya mungkin pertanyaan dari kolom chat Pak. Apakah dari Pak Yuwin dari ini dari apakah bisa dioperasikan tanpa jaringan, tanpa kuota internet? Nah, ini itu full online Bu. Emang ini kendala di Indonesia. Ya, infrastruktur belum siap untuk belajar dari rumah. Nanti kalau pengen offline, ya sementara ini belum bisa. Nah ini kan berbasis cloud ya. Cloud itu harus Pak ada jaringan, ada koneksi. Jadi dengan repot juga pemerintah daerah harus daerah yang belum ada sinyalnya butuhnya operator disuruh pasang BBS baru. Sementara ini belum bisa Bu, ya harus online ya gitu. Oke, ada lagi banyak nih pertanyaan nih Pak. Yang mana nih? Perbedaan akun reguler dan GSE apa saja? Tadi kan tak bilang yang kita reguler Gmail, tapi akunnya akun Gmail biasa, nggak bisa. Silakan kadang-kadang gini kalau pakai Gmail, satu siswa punya 5 akun yang berbeda-beda, jadi kita sulit mengidentifikasi. Nanti di classroom misalnya rombelnya 30, kok tiba-tiba ada 35 siswa ini yang 5 itu siapa? Ternyata itu satu siswa bisa punya 5 akun yang berbeda-beda, ini nggak terverifikasi. Kedua, Classroom juga beda fiturnya. Ada fitur impor nilai. Google Meet juga gitu. Banyak Bu. Mungkin yang tadi yang di slide saya itu kan ada 5 ya, 5 opsi ya. 5 itu kalau satu dikasih semua banyak. Nanti nggak hanya akun aja yang limited. Data juga lebih aman. Ya. Terus kontrolnya juga lebih enak karena pakai web. Terus kita ada adminnya tadi. Terus aplikasi juga ada perbedaan, bisa difilter Bu. Misalnya pakai akun GSE, siswanya bisa buka Classroom di ini bisa filter. Asal bisa tahu pengontrolan di admin. Lebih dari hanya sekedar unlimited. Begitu. Terus ada lagi ini, apakah drive yang kita buat bisa diduplikasikan? Bisa. Yang seperti OneNote, tapi kalau saya sih lebih nyaman pakai Google Drive ya. Bisa. Nanti bisa di-sharing, bisa dimodifikasi, bisa diduplikasikan. Nah ini bisa dikolaborasikan. Mungkin ini yang mungkin di aplikasi lain nggak bisa ya. Saya lebih kalau pakai Google itu power itu dikolaborasi. Bisa kolaborasinya apa? Bisa di-setting untuk yang melihat, untuk kolaborasi, untuk bisa download atau nggak bisa download dan lain-lain. Bisa Bu, sangat bisa sekali. Apalagi ini dan nanti ada panitia yang nanti akan memberikan rekamannya. Untuk pertanyaan langsung Pak ya. Iya. Bu Hati Ali bisa dibuka mungkin? Silakan.
Bukan. Terima kasih. Assalamualaikum ya. Pak. Salam. Saya hari dari Sulawesi Pak. Oh iya. Ya. Semakin belajar memang semakin banyak yang tidak ditahu ya. Ya. Saya memang menggunakan Classroom untuk belajar siswa selama ini. Cuma memang setelah saya lihat, saya kan biasanya buat link absennya itu kan dari Google Form tersendiri, kemudian ditambahkan untuk link. Ya, setelah melihat caranya Bapak, ternyata sangat simpel juga. Iya. Jadi saya Pak, itu mau print daftar hadir, aduh banyak sekali Pak. Iya. Karena kebetulan saya ngajar 9 kelas. Iya. Yang saya mau tanyakan gini Pak, kalau misalnya biasanya kan siswanya mau bertanya sudah pertemuan berapa Bu? Nah, bisa juga kita lupa, kemudian waktu, karena kita diberikan jamnya itu hanya 1 jam. Ya, 1 jam pelajaran. Jadi setiap hari itu cuma 4 jam, 4 kelas. Ya, yang untuk menambahkan kembali pertemuan dengan waktu jamnya itu dimasukkan di mana ya Pak? Maksudnya mau nambahkan lagi materi waktunya? Ya. Pertemuannya dimasukkan menambahkan bagian yang keberapa? Apa disusun setelah setelah kelas? Setelah kelasnya? Bisa juga. Ini absen Bu ya, ini absen. Ini Pak ini. Ya, masih absen. Iya. Begini. Absen ini kan kita pakai 1 semester atau 1 tahun ya. Bisa nambah lagi bawahnya. Misalkan Pak saya ngajar Jakarta 23, bisa tambahkan. Enggak gini. Kalau siswa saya ya, itu 1 absen mapel ada guru sendiri yang buat. Terus sekolahnya itu membuat sendiri PK-nya untuk rekapnya. Nanti guru mapel merekap ke absen sekolah. Nah, kita kasih contoh aku ya, seperti itu ya. Iya. Setelah ini. Di Classroom juga, jadi sekolah harus punya Classroom sendiri, artinya punya ruang digital sendiri, di mana isinya tuh guru-guru. Oke, enak nanti mereka misalnya ya, saya punya ini kan personal sekolah nih. Di sini ada ruang digital di mana anggotanya itu gurunya. Nah, gurunya ini guru semua nih. Nanti untuk absen yang mereka punya di sini ada absen berjenjang menurut saya. Absen kelas 10 nanti ya. Nanti gurunya absen online ngisi di sini. Nah, ini Senin jamnya jam mulai datangnya dari sini. Oh iya. Nah, kejuruan sana SMK ya, kejuruan multimedia. Tinggal tulis gurunya di sini. Gurunya misalnya saya di sini. Nah, sini. Nah, ini kayak ini ya. Tahap berikutnya. Karena saya kejuruan, tahap berikutnya. Bentar ini. Terus ya. Berikutnya. Ini harinya Selasa. Sini akan muncul mapelnya. Nah, ini absensi dari sekolah ya, dari PK istilahnya, pelajarannya ini ya, berikutnya. Nanti ditentangi, ini kan siapa nih yang nggak hadir ditentang siapa? Tik. Ya, nanti guru mapel ngelaporan ke sini. Nanti muncul rekapnya dari PK. Nanti guru mapel punya absen sendiri. Setelah absen nanti dilaporkan kemana? Taruh sini. Biar nanti satu file gitu. Enggak satu-satu ya, enggak satu-satu. Nah, enak seperti ini. Memang harus ini banyak absen siswa ya Pak. Gimana kalau absen izin sakit atau tanpa keterangan nanti bikin absen lagi untuk orang tuanya. Nanti orang tuanya harus ngisi dulu, melampirkan foto tulisan tangan, baru nanti dikirim. Nanti yang tahu wali kelasnya. Nah, gitu. Jadi memang harus ini ada tekniknya. Jadi Pak yang
Tekniknya itu. Aplikasi sudah siap, tinggal kita ngolahnya gimana untuk absen. Karena memang absen ini kan penting untuk PJJ ya. Karena kan untuk siswa itu siswanya hadir nggak ya. Nah, itu mungkin berarti sekolah punya ruang digital di mana ruang digital ini isinya guru-guru. Nanti pengumuman terbaru apa-apa itu di semua. Dia kalau kan kita scrolling ya kan, nggak simpen kan. Kali ini kan Bapak Ibu silakan ke WA, silakan cek lagunya. Saya berikan pengumuman tentang pelajaran dengan begini. Aku bisa begini materi-materi. Nanti kalau tanya Pak, aku ini siapa? Aku tinggal klik aja betul. Nah, seperti ini Bu. Berarti memang harus kolaborasi Bu antara wali kelas, guru mapel, BK, Afakaku dan lain-lain. Harus kolaborasi, harus duduk bareng di mana membuat konsepnya. Itu mungkin caranya seperti itu. Tadi nunggu teknik itu nanti kalau misalnya Pak Budi bisa kan siswa saya nanti silakan saya akan online bisa nanti saya pandu lah gimana tekniknya karena ini kan luas Bu. Ini saya belum bahas tentang penjadwalan remindernya. Jadi setiap tugas ternyata di classroom itu sudah ada remindernya di namanya di kalender. Nah, jadi siswa itu bangun tidur buka kalender nanti langsung muncul jadwalnya tugasnya apa aja dan lain-lain. Iya, benar. Iya, gitu. Emang ini karena daring ini kan hal baru semua, nggak apa-apa. Nanti jalan dulu, nanti ada evaluasi sharing-sharing ilmu, nggak apa-apa. Nanti jalan itu kuncinya. Benar. Terima kasih Pak. Iya. Ya, siap. Kita tunggu tekniknya lagi ya Pak. Iya. Dari Kelor ya, panitia Kelor kebetulan sama-sama dengan Pak Darwono. Iya, siap. Terima kasih Pak. Iya, siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Budi ada yang mau meminta nomor kontaknya Bapak Budi. Ya. Karena mau pengen konsultasi apakah boleh? Kalau boleh. Gimana cara membuat LK digital? Nah, ini seru nih ya. Ya harusnya guru membuat LK digital untuk pembelajaran daring. Tapi nggak LKS ini ya, foto ya. Saya sendiri seperti itu. Tapi saya sendiri membuat LK digital, di mana siswa langsung kerjakan di aplikasi. Dan di aplikasi bisa langsung di Android. Oke, saya tunjukkan bentar ya. Saya ini. Saya ini Pak Ibu. Saya aplikasi ini. Ini kan bab ini tentang mapel ini ya. Ini soal bab 1 tentang ketika LK. Ini saya LK saya seperti ini. Nah, oke. Nah ini ya. Terus ada nilai di sini. Ini. Oke. Nah ini saya pakai dokumen. Siswa langsung kerjakan di sini. Nah, selain ini. Ini soal saya. Ini akan dibuat saya. Tadi saya jalan di sini. Nggak perlu pakai lagi MS Word. Langsung di sini. Nah, langsung dinilai dan ini langsung simpan di akun saya. Nih. Ini saya ngajar tentang pelajaran komputer ya. Nah, soalnya seperti ini. Terus cara analisis jawab. Jadi, gurunya membuat soal terus di-share ke siswa dengan cara menduplikat menduplikat tugasnya. Contoh ya tugas tapi tugas di sini ada buat dokumen di sini ke dokumen nanti bisa di sini bisa di ini bisa dikopikan. Nah ini loh, buat salinan untuk setiap siswa. Biar siswa itu langsung kerjakan di file yang saya buat. Nanti semuanya dapat kopian sendiri. Artinya apa? Artinya siswa nggak perlu buat baru lagi, baru mengirimkan. Nggak usah.
Jadi langsung ngerjakan di sini. Udah, mari ngerjakan, udah nggak perlu disimpan, ditutup aja, langsung serahkan. Nanti di Google Classroom ini karakternya siswa ngerjakan, jangan lupa diserahkan. Guru juga gitu, membuat soal jangan lupa dinilai dan diserahkan kembali. Jadi sama seperti kita kalau offline, kita offline gini kan, kita buat soal, diserahkan ke siswa, siswa ngerjakan, diserahkan ke guru, guru menilai, diserahkan ke siswa. Hampir sama, cuma ini digital. Gak ada kertasnya, gak ada muka langsung. Jadi nanti seperti itu. Nanti rekapnya di sini nanti semua. Misalnya ya saya rekap ini ledgernya. Banyak muncul di sini bawahnya. Nah, ini nanti kalau mau rapotan tidak muncul nilainya di sini. Setiap tugas. Ini saya sudah beberapa tugas 5 nih. Nanti tinggal di download, masukkan ke Erator, misalnya pakai server yang Erator. Nungguin itu, Bu. Jadi buat agak digital, buat materi digital, terus ini saya top ini ya, misalnya ini saya materinya ada di sini satu ini ada materi saya. Jangan ngejar silabus lah kalau seperti ini, karena memang kalau di sini daring. Gurunya harus kreatif, mana yang dipilih yang kira-kira yang penting-penting dulu, dan nggak memberatkan siswa. Jangan terlalu banyak tugasnya gini. Seperti ini ya, saya kasih modul di sini. Siswa suruh baca di sini literasi, karena kan mereka itu kurang literasi ternyata, kurang membaca. Jadi soal diambil dari sini aja. Misalnya ini ya, apa itu ya? Nah ini, saya potong-potong bab. Ini dari sini saya akan berikan 2 tugas. Nanti kan ada tugas yang ini for sample itu fungsinya apa bla bla bla. Sini, udah itu aja buat tugas. Nanti ada feedback lagi. Gak perlu. Soalnya nggak ada di modul, suruh browsing dan lain-lain nanti. Nah, butuh waktu juga nanti situ, butuh proses. Kalau kita soalnya belum nggak terbiasa bingung. Itu ya. Tapi guru harus buat LK digital, buat materi digital. Kalau pakai ini kira-kira kurang mengerti, bisa mungkin buat video pembelajaran. Tahu sini juga. Masih kurang mengerti, baru kita dikon. Dikon pun jangan lama-lama, Pak. Kasihan dapat. Kata siswa, cukup 15 menit, nanti ke classroom. Jangan lupa direkam kalau dikon. Kalau demikian ada merekamnya kan nih. Seperti itu. Ini itu Bu, caranya Bu. Untuk menyiasatnya memang ada tekniknya ternyata. Ngajar kelas rendah, SD, ngajar SMA, SMP, itu ternyata ada tekniknya sendiri. Oke. Ada lagi, ini ada tanya lagi. Pak, oke. Ini gimana Pak? Ini sudah jam 9. Banyak ini. Ya makanya ini. Terus atau gimana? Nanti cantik ada. Iya, nanti yang lain. Terus Pak Budi. Iya ya. Oke, terima kasih Pak Ibu sudah meluangkan waktu kan jam 9 ya. Nanti selanjutnya mungkin bisa hubungi saya untuk mungkin Pak saya ingin butuh workshop untuk sekolah saya, silakan nanti bisa online, bisa offline. Memang karena materinya memang banyak, ya materi memang banyak, dan harus dipelajari, kan hal baru semua. Oke, terima kasih Pak Ibu sudah meluangkan waktu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Pak. Pak Budi belum disampaikan? Sudah Pak di kolom chat tadi. Iya, sudah. Itu kok belum muncul di saya ini. Sudah. Oke. Bisa dibacakan ulang. 081 330 533 131. Saya ulangi. Ada saya, Pak. Oh gitu. Oh iya, makasih Pak Budi. Iya, ada nomor saya. Terima kasih. Terima kasih atas Pak Budi. Untuk Bapak Ibu yang pengen bertanya lebih lanjut bisa menghubungi Pak Budi secara langsung, mengingat waktu kita juga terbatas. Untuk nomor HP dan materi bisa di-download di link yang sudah kami berikan. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab saya kembali lagi ke dan saya selaku moderator meminta maaf apabila dalam penugasan saya kali ini mungkin tidak banyak tercover untuk segala pertanyaan. Kepada Bu Edang, waktu dan tempat saya persilakan.
Terima kasih Pak Socif. Saya selaku host sebelum menutup acara ini, terima kasih sekali karena materi yang luar biasa dari Bapak Budi Santoso tentang Google for Education. Tanpa terasa, waktu kita lewati padahal begitu banyak pertanyaan dari beberapa peserta yang belum tercover. Mungkin untuk lebih lanjutnya nanti akan kita agendakan lagi ya Pak Budi. Siap. Sebelum saya menutup acara ini, terima kasih saya haturkan kepada Direktorat PSMK, kepada IGI, kemudian kepada rekan-rekan Opa Adrian, teman-teman Kelor, Pak Darwono dari CSOC IGI Sulteng, Bu Herlina Ohi, Bu Ica, dan rekan-rekan dari Panitia Gelora Jatim, serta Bapak Ibu peserta yang sudah meluangkan waktunya, meskipun semakin larut tapi semakin asyik mengikuti paparan dari Pak Budi Santoso. Saya selaku host dan kami panitia dari Gelora mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari pemaparan dan istilahnya kegiatan kami di Gelora event yang ke-9 ini ada beberapa kekurangan. Saya sebagai pribadi dan sebagai panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Terima kasih kepada Pak Budi, kepada teman-teman Gelora dan yang selalu mensupport dan mendukung kegiatan kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.